Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru kelas 4C. Semoga pada pagi ini kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, setelah kemarin kita sudah libur dalam perayaan Hari Idul Adha. Sekarang kalian semangat belajar lagi ya nak. Hari ini kita akan belajar tema 4A, subtema 1, pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku bangsa yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 dan 6 ini adalah suku Bali. Untuk lebih mengenal suku Bali, mari kita pelajari bahasa, tarian, upacara adat, masakan, alat musik, dan juga pakaian adat suku Bali. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat Bali adalah bahasa Bali. Orang-orang Bali juga mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena banyak tamu atau wisatawan dari seluruh dunia yang suka berwisata ke Bali. Lalu yang kedua adalah tarian. Tarian tradisional Bali yang paling terkenal adalah tari kecak, tari pendet, dan juga tari barong. Upacara adat. Upacara adat terkenal di Bali adalah ngaben, melasti, galungan, dan mapandes. Dan upacara adat Bali tidak hanya 4 ini ya nak, masih banyak upacara adat Bali yang dirayakan oleh masyarakat Bali. Lalu yang keempat adalah masakan khas Bali. Masakan khas Bali adalah sate lilit dan ayam betutu. Alat musik tradisional Bali adalah cengceng, genggong, dan juga gong. Pakaian adat Bali sebenarnya bervariasi, jadi ada beberapa jenis pakaian adat Bali. Karena pakaian tradisional Bali memiliki ciri khas simbolik dan ornamen tertentu. Yang akan Bu Guru bahas pertama adalah tentang tari tradisional. Tari tradisional suku Bali yang pertama adalah tari kecak. Tarian ini menggambarkan barisan kera yang membantu Rama dalam melawan Rahwana. Ini dimainkan oleh kaum pria. Biasanya mereka duduk melingkar dengan mengenakan kain kotak-kotak sebagai representasi dari pasukan kera. Tari kecak merupakan tarian yang mewarnai perjalanan kisah Rama dan Sinta. Lalu yang kedua adalah tari pendet. Tari pendet biasa digunakan untuk tarian upacara penyambutan tamu-tamu negara atau tamu-tamu penting yang sedang berkunjung ke Bali. Yang ketiga adalah tari barong. Tari barong menggambarkan pertarungan antara kebajikan dan kejahatan. Wujud barong menggambarkan sosok kebajikan, sedangkan kejahatan digambarkan dengan sosok rangda. Tari barong terbagi dalam beberapa jenis. Ada barong gajah, ada barong asu, barong bangkal, dan juga barong brutuk. Yang berikutnya akan Bu Guru bahas adalah tentang upacara adat istiadat Bali. Upacara adat istiadat Bali yang terkenal pertama adalah upacara ngaben. Upacara ini adalah upacara yang dilakukan untuk membakar mayat atau kremasi jenazah. Jadi jenazah yang sudah dibakar, abunya nanti akan dikirim atau dibuang di laut atau sungai yang terdekat. Lalu upacara adat yang kedua adalah upacara adat melasti. Upacara adat ini biasanya dilaksanakan sebelum perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Bali. Upacara ini biasa dilakukan untuk mendatangi beberapa sumber mata air seperti pantai dan bermakna untuk menyucikan diri. Yang berikutnya adalah upacara mepandes. Upacara mepandes ini dikenal dengan upacara potong gigi. Biasanya upacara ini dilakukan oleh anak-anak yang telah beranjak dewasa.
Adapun yang dilakukan adalah gigi taring bagian atas sang anak akan dikikis. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Yang terakhir adalah upacara adat galungan. Upacara dan adat istiadat Bali yang dilakukan guna untuk memperingati terciptanya alam semesta. Upacara ini dilakukan dengan melakukan persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar. Sedangkan Kuningan biasanya berdekatan dengan Hari Raya Galungan. Hari raya ini dilakukan untuk menyiapkan persembahan berwarna kuning. Nah, sekarang pakaian adat. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, pakaian adat di Bali bervariasi. Dan ini adalah contoh beberapa pakaian adat yang ada di Bali. Senjata tradisional suku Bali adalah keris. Dan makanan tradisional suku Bali yang pertama tadi ada ayam betutu dan juga ada sate lilit. Keragaman yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi indah. Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Persatuan akan terwujud jika antar suku di Indonesia saling menghormati dan menghargai. Sikap menghormati keragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kamu mempunyai teman atau tetangga yang berasal dari daerah lain yang memiliki adat istiadat berbeda, jika suatu saat ia melaksanakan upacara adatnya, maka kamu tidak boleh mengganggu jalannya upacara tersebut. Kamu juga tidak boleh merasa budaya daerahmu adalah yang terbaik. Kamu juga tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap kebudayaan daerah lain jelek. Sikap menghormati dan menghargai keragaman budaya juga dapat dilakukan dengan mendukung perkembangan budaya suku lain. Caranya dengan menghormati dan menghargai perkembangan budaya suku bangsa lain. Kita juga dapat mempelajari budaya daerah lain. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara. Baik, cukup sekian dari Bu Guru. Kalian pahami materi ini dan nanti latihannya akan Bu Guru berikan setelah ini. Terima kasih ya, Nak.